pramugari itu kan mensomasi Pak Alvin Lim nih ya, dalam itu yang soal dugaan ada ujaran kebencian gitu. Mungkin menanggapi seperti apa Bang? Dari sudut pandang saya, ya kalau memang itu benar, saya jujur saja saya belum lihat secara lengkap. Tapi kalau informasi yang Mas sampaikan tadi itu memang benar adanya, Pak Alvin menyampaikan seperti itu, ya saya turut prihatin juga. Harusnya kita bisa sama-sama menghormati, ya kan, setiap profesi mulia yang ada di sekitar kita. Tapi ya saya kira Pak Alvin Lim adalah orang yang cukup bijak, ya. Mungkin nanti juga ketika ada keberatan ataupun teguran dari pihak-pihak yang merasa keberatan dengan statement beliau, ya saya sih menyarankan untuk menempuh opsi tabayun untuk bisa dibicarakan dulu sebelum ke langkah-langkah ini. Tapi lagi kita dalam negara yang diatur oleh tataran hukum ini kan, kita tidak bisa melarang orang untuk melaporkan atau mendapatkan hak hukum. Ya tanggapan saya sih sederhana, kalau memang pihak-pihak tersebut merasa terluka, ya mungkin sudah disampaikan teguran tidak ada respon, yaitu hak hukum orang, sah-sah saja kalau memang mau ada melakukan langkah atau upaya-upaya, karena itu kepolisian untuk bagaimana melindungi, melayani dan mengayomi masyarakat. Jadi itu juga nggak boleh juga melarang atau menahan orang untuk mau melaporkan seseorang. Nah nanti pengujiannya kan ada di polisian nanti, apakah ada unsur pidananya atau enggak, itu kan ranahnya dari penegak hukum, aparat hukum. Ya, tapi kalau memang beneran ada statement seperti itu, ya saya kira saya juga perlu menyampaikan ke Pak Alvin Lim, ada baiknya untuk kita menahan diri dan bisa menyampaikan secara baik ke masyarakat, mungkin kekhilafan ucapan yang sudah terjadi, dan bisa memberikan statement permintaan maaf, karena ini sebetulnya permintaan maaf itu bukan buat diri kita, tapi sebagai seorang yang banyak masyarakat ini, ketika kita hilaf, ketika kita melakukan kesalahan, kita berani meminta maaf di depan publik kepada masyarakat. Ini sebetulnya adalah bentuk nyata sifat kesatria dan bentuk nyata mengedukasi ke generasi kita semuanya. Maaf itu bukan tindakan yang terhina, itu sesuatu tidak baik. Justru insya Allah ini akan meningkatkan derajat seseorang ketika dia berani menyampaikan permintaan maaf. Bang, tapi kalau melihat dari sudut pandang Bang Jun ini kan, kasus Agus Novi ini kan sudah berapa bulan ini kayak belum menemukan titik terang, malah timbulnya tuh saling lapor ya antara Agus ke Novi, kemarin juga sama di Novi di Polda gitu. Gimana Bang? Apa juga dari itu saya sebetulnya tidak ada keberpihakan dari sisi Agus maupun Novi. Ya, dua-duanya ini orang baik. Agus pun orang baik, Novi orang baik. Cuman kalau saya nilai dalam kejadian-kejadian yang terjadi sampai kita harus mengikuti drama ini sampai berlarut-larut seperti ini, ya saya kira perlu masing-masing pihak untuk bisa menarik nafas dalam-dalam, mengingat, melihat, merefleksi diri untuk bagaimana bisa menyelesaikan perkara ini. Coba dengan komunikasi dulu yang lebih baik lah, coba ketemu dulu gitu. Karena kalau jujur teman-teman, saya itu bukannya nggak ngapa-ngapain, saya pun sudah beberapa kali kan menawarkan opsi-opsi supaya bisa pihak-pihak ini kondusif gitu kan. Sampai yang terakhir kan saya juga sampaikan ke Pak Farhad langsung terkait mau memberikan 1 unit apartemen kepada saudara Agus, tapi kan tawaran-tawaran saya nggak pernah digubris, nggak pernah diterima, ya kan. Ya kita juga ada capeknya, ada titik. Saya itu tujuannya satu, bukan untuk pansos, saya udah terkenal kok, saya udah banyak followers,
Jauh sebelum kasus ini pun saya udah dikenal masyarakat gitu loh. Nggak ada saya mau niat, cuman saya melihat ini sebetulnya dua orang ini adalah orang baik yang insya Allah kalau akan lebih baik kalau bisa menemukan jalan keluar terbaik. Kan sampai Pak Yusuf Hamka kemarin juga sampai mendamaikan dulu dari pihak Densu dan Pak Farhad, dan Pak Farhad Abbas juga saya nilai orang yang sangat dewasa, sangat berpengalaman, punya kebijaksanaan. Insya Allah sih saya yakin lah Pak Farhad bisa membereskan perkara ini dengan cepat, tepat, dan bisa menyenangkan beberapa semua pihak gitu. Ya, kalau kalau dibilang jenuh ya jujur jenuh, kita masih aja itu berita kok nggak selesai-selesai. Tapi ya saya kan punya kendali apa? Saya bukan bukan bagian dari salah satu dari mereka, hanya kita bisa memberikan statement-statement yang bisa bagaimana Novi dan Agus, yuk kita sama-sama bisa mencoba untuk bisa mencari jalan keluar yang lebih everybody happy lah. Insya Allah sih saya yakin bisa. Ya itu kembali lagi kalau saya bilang kan Pak Alvin Lim ini kan pengacara. Beliau ini kan pasti punya pandangan hukum tersendiri. Itu haknya Pak Alvin Lim. Haknya Pak Alvin Lim. Cuman ya kalau memang ya saya gimana ya, saya nggak bisa larang kok orang mau ngelapor-lapor, kan nggak punya hak, dan tidak boleh kita melarang orang mau lapor-lapor. Jelas itu ada undang-undang mengatur juga, tidak boleh kita menghalang-halangi. Polisi aja nggak boleh menolak laporan dari masyarakat. Betul ya Pak pengacara, ini kalau saya salah tolong dikoreksi karena Bapak yang lebih ahli kan di bidang hukum. Ya kan, saya kira ya itu sah-sah aja sih Mas, haknya Pak Alvin Lim. Kalau memang dirasa perlu dia mau melaporkan, ya itu mereka punya hak sih Pak Alvin Lim. Saya pribadi ya paling pandangan saya sebagai masyarakat ya ngapain sih itu aja. Tapi kan lebih ke opini saya pribadi. Tapi saya nggak punya hak untuk janganlah Pak Alvin Lim ngapain laporin. Nggak punya hak saya di situ. Dan nanti saya dimarahin juga sama Pak Alvin Lim kalau saya ngelarang-larang kan. Bang John, terkait ini kan kemarin ramai juga soal Alvin Lim tuh menyebar salah satu video Novi di klub malam itu, menyayangkan gak sih Bang akan hal seperti itu? Jadi kan imbasnya tuh jadi panjang melebar kemana-mana. Ya kembali lagi kalau untuk hal seperti ini nih sebetulnya ya satu sih. Coba tadi kan saya udah saran nih, masing-masing pihak coba tarik nafas dalam-dalam. Buat apa sih kita, ya kan Bang? Coba kita latihan tegak. Lebih tenang kan Bang? Iya. Iya kan? Lebih tenang. Coba tarik nafasnya jangan. Jangan. 5 kali deh. Itu insya Allah kita dapat hal yang baik, bijaksanaan, lebih bisa mengutamakan tabayun, lebih bisa mengutamakan persaudaraan, ya kan? Ya kembali lagi kan yang menyebarkan Pak Alvin Lim. Saya kira Pak Alvin Lim juga sudah punya pertimbangan baik dan buruknya. Saya tidak mungkin mendukung, ya, tidak mungkin juga melarang, ya dong. Nanti pasti ada komen netizen nih, jawaban Bang Jem muter-muter. Ya tapi memang faktanya pertanyaan dari teman-teman ini yang bisa saya jawab adalah ya itu haknya Pak Alvin Lim loh. Semua orang punya hak untuk melakukan apapun. Nah tinggal dari hak melakukan itu kan ada konsekuensi yang melekat, konsekuensi baik, konsekuensi buruk. Ya udah kalau kita berani melakukan itu kan kita juga harus berani bertanggung jawab atas segala dampak yang ditimbulkan baik maupun buruknya dari apa yang sudah kita lakukan. Itu aja. Dan Pak Alvin ini orang yang sangat dewasa pengalaman, pasti dia sudah mempertimbangkan baik dan buruk. Dan yang tahu ya cuma Pak Alvin ini tujuannya apa kan, kita juga nggak tahu kan. Ya kalau dibilang prihatin, nggak bisa juga saya bilang prihatin. Karena apa? Ya saya nggak tahu tendensi apa tujuannya Pak Alvin Lim melakukan itu apa kan. Hanya Pak Alvin Lim yang tahu. Ya kan? Ya sekali lagi saya cuma pengen sebagai masyarakat kalau bisa sudahilah. Kalau bisa udahlah di stop lah. Ini Pak Hermanto kayaknya juga udah
di samping saya. Coba suruh ngomong Bang. Gimana Bang tanggapannya Bang? Silakan Pak Irwan. Kalau saya sedih. Katanya juga. Jadi sedih banget. Iya. Terus katanya juga udah nggak tinggal di Gini. apartemen. Saya sih setelah tarik napas tadi kata bagian tadi, ternyata benar. Jadi saya kan tadinya emosi sama Alvin Lim kan ya. Jadi begitu saya tarik napas tadi, terus langsung saya berdoa nih buat Alvin Lim. Berdoa supaya dia sehat. Ya. Insya Allah tabarakallah. Iya. Luar biasa kan. Gue nggak Saya- salah pilih tim kan. Jadi saya selalu berdoa buat Alvin ini. Ya, walaupun dia mengatakan dia katanya nggak kenal saya, tapi saya tetap harus mengakui dia teman saya, dia sahabat saya. Saya hanya mengingatkan sama Alvin Lim. Saya beberapa kali nonton video dia kan lagi berbaring tuh di rumah sakit. Nah, saya hanya berpesan sama Alvin, kesehatan itu nilainya 1, mobil Mercy itu 0, ya rumah 0, semuanya 0. Kalau 0-nya hilang masih ada nilainya, tapi kalau kesehatannya hilang maka jadi 0 semua. Jadi saya berharap Alvin bisa mengutamakan kesehatannya ketimbang hal-hal yang lain. Luar biasa. Jadi Bijaksana. alhamdulillah nih setelah dari Bang Yen bilang tarik napas. Iya. Nah, jadi saya berharap supaya Alvin cepat sembuh ya, agar dia bisa mungkin saya nggak tahu juga. Saya kemarin tuh di kolom komentar saya tuh ada mengatakan begini, Bang, kakak saya dokter katanya. Jadi orang yang seperti Alvin itu katanya dia pernah tetangganya punya pengalaman begitu, itu minum obatnya banyak. Jadi mungkin bisa juga ya ada pengaruh mungkin ya antara sadar tidak sadar. Masya Allah. Nah, jadi mudah-mudahan sekali lagi Alvin Jadi Sehat bijaksana banget nih. ya, jadi mudah-mudahan dia sehat aja gitu. Sip. Terakhir bang katanya Agus sendiri udah nggak tinggal sama Wawas, sekarang tinggalnya di apartemen. Apalagi apartemen Bang Jod kan sempat nggak digubris gitu, mau dikasih apartemen. Iya, sekarang dia Sekarang tinggal di Apartemen siapa? apartemen. Disewain. Dokter apa gitu. Dokter. Pinjemin. Seperti itu. Ya mungkin kita berpositif tinggi, mungkin apartemen saya terlalu kecil. Karena saya tawarkan tadi di studio di Serpong Green View, ya kan. Meskipun mewah, udah interior udah full, tinggal bawa badan aja sama Ya. baju. Harganya juga mungkin lebih murah, di bawah 300 juta kan apartemen itu kan. Karena emang ya saya beli juga buat iseng-iseng aja, ya kan. Ya kalau kita kan selalu harus berpositif ini, mungkin apartemennya yang ditinggalin sekarang lebih besar, Ya. sesuai kebutuhannya dari Agus, ya kan. Atau sebaliknya Bang, Betul. apartemen Abang besar dia agak sulit juga Bang. Oh iya. Iya, bisa juga kan kalau Iya. kalau besar, Iya, jadi dia bisa. lebih sulit kan, Betul. karena keterbatasan dia. Itu kembali lagi lah, itu hak prerogatif Ya, kan, ya. kita nawarin. Kalau orangnya nggak mau, emang Ya. kita bisa memaksakan memberikan bantuan ke orang yang tidak mau? Nggak bisa. Tapi saya mau menanggapi apa yang disampaikan Pak Herwanto tadi. Saya kagum loh. Seorang Pak Herwanto ini yang nggak takut sama apapun kecuali Allah Subhanahu Wa Taala, bisa loh menyampaikan seperti itu, mendoakan orang yang sedang seberang sama yo ada ini ya perselisihan mungkin atau pertentangan perdebatan gitu. Cuman kuncinya cuma satu. Dah. Oke. Oke. Saya tarik napas lagi. Saya dapat laporan.